Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah yang saya hormati dan rekan-rekan guru yang saya hormati. Bos. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, bisa disebut tugas akhir ya di PKG, yaitu kuatkan pemahaman merancang pembelajaran berbasis PJOK dengan komunitas belajar sekolah. Dan khususnya oleh saya sendiri. Jadi temanya, tugasnya membuat dan menerapkan jadwal latihan kebugaran pribadi siswa. Tujuannya adalah jadi peserta didik harus memahami pentingnya latihan kebugaran bagi kesehatan fisik, lalu mampu merancang dan melaksanakan jadwal latihan kebugaran pribadi sesuai kebutuhan kondisi masing-masing, lalu menerapkan pola hidup sehat melalui latihan fisik dan terencana dan disiplin, kemudian meningkatkan kebugaran jasmani siswa secara terukur dan berkelanjutan. Produk utamanya nanti siswa mempunyai catatan aktivitas harian dan refleksi siswa selama menjalankan latihan, lalu jadwal latihan pribadi, jadwal latihan yang dirancang sesuai kebutuhan dan tujuan siswa secara mandiri. Lalu nanti kita presentasi pada siswa, dijelaskan tentunya pendahuluan. Jadi guru mau menjelaskan manfaat latihan kebugaran seperti olahraga ringan, stretching atau aktivitas kardio yang melatih volume paru-paru, serta memperkenalkan konsep kebugaran jasmani seperti kekuatan, daya tahan, kelenturan, kecepatan, dan koordinasi. Kemudian penelitian pribadi. Sebelum melakukan membuat jadwal pribadi, jadi siswa itu diukur dulu kemampuan awalnya, misalkan push up, sit up nya berapa kali, kemudian misalkan lari 12 menit 10 meter buatnya berapa, tahap awal untuk asesmen awal. Penyusunan jadwal latihan nanti diterangkan juga untuk barangkali siswanya kebingungan, nanti diberikan contoh. Misalkan Senin jogging 10 menit plus stretching, Selasa push up dan sit up masing-masing 3 set, Rabu istirahat, Kamis senam aerobik sederhana, bisa mandiri lewat video YouTube atau media lainnya. Jumat permainan olahraga, bisa bola voli, sepak bola dan lain-lainnya. Di sini juga guru berperan mendorong, mendampingi dan memotivasi serta mengkoreksi jadwal yang akan dibuat. Kemudian sarana dan prasarana yang digunakan, alat olahraga, misalkan matras untuk sit up, push up, stretching, dan short bisa menggunakan HP, timer juga, dengan bola kecil atau bola besar seperti bola sepak dan bola voli. Kalau di sekolah bisa menggunakan lapangan olahraga, ruang kelas atau area terbuka. Bahan pendukungnya nanti buku catatan atau lembar kerja, jurnal latihan, poster atau panduan kebugaran dari guru.
Kemudian setelah dilaksanakan selama 1 minggu, berarti siswa menilai ini evaluasi dan refleksi. Berarti siswa menilai apakah berhasil, ada peningkatan atau tidak yang dirasakan, misalkan lebih bugar, stamina meningkat. Di situ akan diadakan sesi diskusi, refleksi, berbagi pengalaman dan memberikan masukan untuk perbaikan. Selanjutnya publikasi produk hasil, berarti nanti selain latihan, siswa juga nanti harus dokumentasi mandiri sebagai bukti dia telah melaksanakan latihannya. Bisa lewat jurnal yang dipajang di mading atau dipresentasikan di kelas. Media sosial sekolah dokumentasi berupa foto-foto latihan. Yang media sekolah kalau ada, nanti kalau tidak ada nanti dibuatkan. Forum diskusi kelas atau komunitas sekolah seperti sekarang. Kemudian video pendek, siswa membuat video pendek tentang manfaat dan pembubaran, diunggah ke platform sekolah atau ditampilkan pada acara sekolah. Pertanyaan kuncinya, berarti siswa harus bisa menjawab pertanyaan ini. Apa tujuan saya yang ingin dicapai dalam latihan pembubaran tersebut? Kemudian bagaimana cara merancang jadwal latihan yang realistis untuk mencapai tujuan agar bisa diterapkan? Manfaatnya apa? Kemudian cara mencatat progres pembubaran dalam jurnal. Di proyek ini berarti tantangan membuat karya. Siswa ditantang untuk merancang dan melaksanakan jadwal latihan pribadi sesuai kondisi fisik mereka. Siswa ditantang untuk kreatif dan bisa menerapkan secara realistis. Model yang pembelajaran yang dilibatkan adalah model pembelajaran kebugaran, menekankan peningkatan kebugaran jasmani siswa melalui aktivitas fisik yang terstruktur pada komponen kebugaran jasmani. Model pendidikan gerak juga memfasilitasi pengembangan keterampilan motorik siswa melalui latihan fisik yang bervariasi. Peserta didik yang dilibatkan itu adalah kelas 4, 5, 6 yang kiranya bisa diajak diskusi. Dari rekan guru barangkali membuat juga tidak apa-apa. Koleksi pribadi. Waktu pelaksanaan berarti setelah presentasi itu sambil dibimbing itu waktunya seminggu. Berarti totalnya 2 minggu. Di sana juga ada catatan progres dan refleksi. Pelajaran itu saja pelajaran jasmani dan olahraga sebagai mata pelajaran utama. Kemudian pendidikan kesehatan memberikan pemahaman tentang manfaat pola hidup sehat. Jadi siswa tertanam dalam hatinya bahwa PJOK itu harus menjadi kebiasaan sepanjang hidupnya sampai akhir hayat. Seperti tadi ini pembelajaran, jenis pembelajarannya berarti pembelajaran ini termasuk dalam kategori kurikuler. Artinya dilaksanakan di luar jam
sekolah. Dirancang sekolah berarti dilaksanakan sore hari. Tapi tetap menjadi bagian dari kegiatan sekolah. Begitu kira-kira Bapak Ibu, jika ada pertanyaan monggo, kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa kita ya namanya diskusi berarti. Ini dari saya, Pak. Iya Bu. Nah, karena saya ditunggu ini sedang latihan di salon ya. Intinya begini tadi namanya juga diskusi ya Pak ya. Iya. Kemudian tadi Pak Indra itu membuatkan atau menerapkan kebugaran sehat ya. Dulu yang sudah saya berikan pada saat ada tugas dari kabupaten bahwa kita harus ada Zoom tentang kebugaran. Saya kan berikan kepada Pak Indra, silakan untuk itu ya. Iya. Ini kan menyambung ke tugas Pak Indra yang sekarang sedang didiskusikan. Tadi beberapa macam yang sudah disampaikan dalam diskusi ini, hanya saja saya dalam refleksi tadi pada kegiatan refleksi itu memang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ke kami itu yang disosialisasikan ke kami, mestinya itu pertanyaan kami ke Pak Indra harusnya begitu ya, harusnya bukan Pak Indra ke kami ke Pak Indra. Kemudian juga tadi disampaikan apa tujuan dari saya sebagai guru olahraga misalkan ya, murid itu bertanya, Pak Indra sendiri sudah punya tujuan tidak dalam ini? Kemudian pembagian merancang jadwal, sudahkah dilaksanakan? Ini bukan diskusi saja, tapi saya mengacunya ke tugas kita sehari-hari yang sudah dilaksanakan. Apakah sudah sesuai dengan sekarang yang sedang didiskusikan oleh kita? Ya. Saya yang terakhir dulu ya Bu. Ya. Saya ingat yang terakhir pertanyaannya berarti ini memang kemarin baru rancangan. Ya. Zoom kemarin, sekarang 2 hari ke belakang itu rencana tindak lanjut, jadi berbagi taktik baik, istilahnya mematangkan. Saya mau begini, gimana pendapatnya, kekurangannya apa gitu. Nanti saya bisa memasukkannya untuk pelaksanaan agar lebih sukses. Gitu Bu. Ya, terima kasih Pak. Tapi harapan saya apa yang sekarang disampaikan oleh Pak Indra tadi, dari awalnya kita harus tinggi badan siswa, berat badan siswa ya, diawali dengan seperti itu. Apakah setiap kita akan mengajar ya di masing-masing kelas setiap bulannya, apakah sudah dilaksanakan seperti itu? Jadi perubahan pertumbuhan siswa itu akan kelihatan oleh kita, karena ini tentang kebugaran. Nah, apakah ini anak setelah diberikan tentang kegiatan olahraga, anak itu akan bisa lebih bagus atau menurun? Kita harus cari solusinya, ya, harus cari solusinya dengan alasannya seperti apa. Karena kita itu adalah guru olahraga, ya tetap itu harapan saya sehari-hari. Memang ya ada sedikit ke situ, ya, menyambung. Terima kasih Pak Es. Berarti yang sebelumnya hanya diukur, Iya. daya tahan, kemudian kardiovaskular, ya itu bisa diterapkan, misalnya tinggi badan, berat badan, menentukan kesehatan anak. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Ada yang lain? Silakan yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Sedikit menanggapi saja untuk mungkin nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini
Dari saya itu menyarankan supaya dalam menerapkan pembelajaran itu menggunakan pembelajarannya itu pembelajaran yang interaktif dan menarik. Jadi saat pelaksanaannya itu siswa itu tertarik apa yang kita ajarkan ke anak gitu ya, dengan menggunakan media apa gitu yang sesuai dengan atau sesuai dengan materi yang diberikan tersebut gitu. Mungkin hanya itu Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah nanti dibuatkan juga semacam RPP ya, lebih tertata dan menarik. Terima kasih Pak. Ada lagi? Terima kasih untuk waktunya dan mendengar serta masukannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lulus.